tiga yang terbawah itu disebut dengan low order thinking atau cara berpikir yang tahap rendah gitu ya. Yang high order thinking itu tiga ke atas. Oke, saya tanya sekarang, pada saat dulu kita belajar itu lebih sering diajarkan low order thinking atau high order thinking? Low, oke. Siapa yang sampai high order thinking pada saat dulu belajar? Oke. Nah, tahu nggak Indonesia peringkat berapa negara paling inovasi di dunia? Ya. Bapak Ibu tahu nggak risetnya kementerian? 99% orang di Indonesia itu menguasai low order thinking. Hanya 1% yang high order thinking. Kenapa? Pembelajaran di kita banyaknya mana coba? Seperti yang dijawab tadi, low order thinking gitu ya. Begitu ke masyarakat, lihat masyarakat bingung gitu kan ya. Nyarinya apa, lowongan pekerjaan gitu kan. Tapi nggak bisa mungkin peluang pekerjaan. Kenapa? Karena kita nggak pernah dididik dengan tepat gitu ya untuk melakukan high order thinking gitu. Ya jadinya low order thinking terus. Padahal sesungguhnya ada pendidikan vokasi sama pendidikan sarjana gitu ya. Sarjana itu apa? Harusnya high order thinking kan. Kalau vokasi adalah low order thinking, masuk aplikasikan tadi sekolah di STM, kemudian langsung kerja. Karena memang vokasional gitu. Di Singapura ada sekolah jadi driver taksi juga. Dan itu nggak memalukan karena memang banyak orang yang ingin aku masuk kerja jadi driver taksi, nggak ada masalah. Gitu. Nah, oke, next. Ini ya pembelajaran kita didominasi oleh low order thinking dibanding high order thinking. Nah, ini kenapa kok membuat kebanyakan orang yang kita temui ketika ditanya tadi pertanyaan diam gitu ya Pak ya, gitu ya, diskusi nggak jawab gitu ya. Nah itu karena kenapa? Ya karena di kelas kita kebanyakan cuma remember dan stand up saja. Kita cuma lupa berpikir saja. Yang membuat orang bicara itu apa? Ketika dia punya aktualisasi menyampaikan dirinya gitu kan. Bukan ditembak, kamu hafal nggak? Kamu tahu nggak? Kayak gitu kan. Nah ini mengaktualisasikan orang atau menghargai orang dengan dia bisa menyampaikan dirinya. Itu yang kita harus bangun di kelas ini. Beda sekali waktu saya kuliah di Indonesia sama waktu di luar. Di luar itu ya dosennya langsung ngomong, there is no silly questions ini. Nggak ada pertanyaan bodoh di sini ya. Kamu boleh tanya apapun. Itu dia bilang kayak gitu ya. Nah terus nggak ada jawaban yang salah juga. Ayo kita diskusikan jawabannya. Akhirnya orang-orang berani speak up. Kalau di kelas alhamdulillah ya seperti itu ketika tadi saya sampaikan bahwa saya sadar begitu saya masuk kelas saya belum kenal mereka dan mereka belum kenal saya. Kalau kita ketemu orang yang belum kenal itu biasanya apa? Canggung nggak? Ya, apalagi tahu dia inferior kan? Siswa kita kan inferior di bawah kita gitu kan ya. Nah, itu yang kita perlu. Saya menyarankan ini mungkin guru-guru juga belajar tentang ini gitu ya. Next lagi. Ya. Ada yang pernah mengimplementasikan ini nggak? Challenge based learning program ini? Baru dengar? Jadi dikasih tantangan gitu ya, suruh menyelesaikan sesuatu, mereka berkreasi kemudian datang ke kelas presentasikan. Nah, ini salah satu yang dipakai oleh Apple ya, challenge based learning ini. Nanti bisa ada webnya, itu bisa dipelajari juga. Nah, apa yang terjadi ketika kita seorang guru dibekali dengan hal yang seperti ini? Maka muncul opsi-opsi kreativitasnya untuk mengajarkan di kelas gitu. Kalau selama ini kan ya adanya yang sering aja kebanyakan, betul nggak? Kalau di Imam Syafi'i berapa persen kira-kira yang sering? Berapa persen Ustaz? 50%? Lebih? 60?
Apa kira-kira 20%-nya? Ya, dan kita tahu ya yang sering 5% tadi ya. Nah, kalau kita mungkin bisa lulusan kita kok kayak gini ya, alangkah sebaiknya kalau kita introspeksi diri kita dulu gitu ya, sebelum kita melihat keluar gitu. Next, guru-guru pernah belajar ini, desain thinking ini? Belum? Kayaknya perlu beberapa session pendek-pendek gitu nanti bisa Mas Ando kok kasih materi gitu ya. Soalnya mungkin Ustaz Dias gitu ya, untuk guru ini ya. Karena guru itu apa ya? Guru itu orkestrator di kelas kan? Iya kan, yang mau orkestrasi kehidupan kelas dong, benar nggak? Tapi kebanyakan guru apa hadir dengan mindset bahwa oh iya saya penguasa kelas, bukan orkestrator kelas gitu kan? Nah itu hal yang berbeda gitu. Kalau orkestrator kelas maka harus punya banyak kreativitas gitu kan, punya banyak tools alat-alat untuk melakukan sesuatu, bisa pakai manajemen terkait tadi gitu kan ya. Ya kalau anak nggak pakai HP, ya bisa bikin per kelompok gitu kan ya, menggunakan aktivitas yang lain juga. Nah, karena kita diamanahi di kelas, maka kita punya otoritas gitu ya. Tapi kalau tadi kita kalau penguasa kelas sederhana, ya punya kuasa udah beres gitu kan. Tapi kalau orkestrator kelas tidak lagi, kita butuh banyak support ya untuk bisa mengorkestrasi kelas. Oke, ini saya sedikit aja lagi. Next, pernah tahu ini nggak bedanya? Ini kan guru ya, fasilitasi, teaching, mengajar, coaching, sama mentoring. Pernah tahu nggak? Kapan Anda harus hadir ke murid sebagai pengajar? Kapan Anda harus hadir ke murid sebagai fasilitator? Kapan Anda harus hadir ke murid sebagai coach gitu ya, pelatih gitu ya? Kapan Anda hadir sebagai mentor gitu ya? Yang sering dipakai adalah yang kanan atas, betul ya? Padahal anak-anak kita sebagai makhluk hidup, mereka juga butuh kadang-kadang di coach gitu ya. Kadang mereka juga butuh difasilitator. Mereka nggak butuh diajarin, cuma difasilitatorin aja. Nah, benar-benar nih, coba lanjut gitu ya. Nah, atau di mentoring langsung, ditemenin gitu ya. Nah, proses-proses ini kita sebagai pengajar juga harus tahu kapan datang ke anak-anak kita dengan pendekatan yang berbeda ya. Oke, next. Ya, skill-skill ini skill yang dibutuhkan untuk jadi good leaders gitu ya. Saya ambil dari Professional Academy, komunikasi, decision making, time management, optimisme, empati, integrity ya. Nah, ini Bapak Ibu, insya Allah lebih dekat diimplementasikan di masyarakat daripada mata pelajaran hard skill. Ya, mau matematika, fisika, kimia. Artinya apa? Kurikulum itu yang matematika, fisika, kimia dan apapun pendidikan bahasa Arab dan apapun itu ada sudah kurikulumnya. Tapi jangan lupa kita juga harus memperkuat nilai-nilai ini, gitu ya. Karena apa artinya? Kemampuan hard skill tadi yang kita miliki, ketika anak-anak kita nggak menguasai ini, mereka akan gagal sosial. Mereka nggak bisa mengimplementasikan langsung ke masyarakat, gitu ya. Ya, ini yang ke-15 juga, constructive feedback, memberikan masukan, memberikan komentar dengan cara yang baik, ya, yang konstruktif, gitu, bukan destruktif. Gitu. Kalaupun tadi ini ngomong terkait dengan anak, ya bertanya gitu ya. Kalau bertanya, kadang metodenya cuma sekedar mengulangi penjelasan gitu Pak ya. Ya, bukan ngetes gurunya, lucunya yang ditanyain apa gitu kan. Nah, itu kita harus bantu juga anak-anak kita. Nah, ini loh caranya bertanya gitu. Ya, nah itu perlu perlu materi juga ya untuk mengajarkan seperti itu. Ini pendidikan paling tinggi kelas berapa ya? Kelas? Kelas 6 SD. Iya. Yang SMP belum ini. Ada, sudah ada. Sudah yang kelas 9. Oke. Ini ada guru SMP juga kan ya? Atau SD semua? SMP-nya ada SMP? ada. Oh, ada SMP.
Oke, insya Allah. Ya, baik. Nah, next. Oke, ilmu untuk memecahkan sebuah masalah ada namanya problem solving frameworks ya. Ishikawa diagram, Isuzu principle. Nah, ini guru juga penting menguasai karena ini penting untuk dibekalkan ke ada siswa juga nanti pada saat dia menyelesaikan masalah-masalah. Ya, mau prioritas seleksi CEO gitu ya. Kita tahu hadisnya bahwa dua hal yang melenakan itu waktu luang dan nikmat sehat gitu kan ya. Tapi gimana caranya kita memanfaatkan waktu luang? Gak pernah belajar kita. Nah ini ada waktu kita prioritas seleksi CEO, Eisenhower matrix, 333 method, time blocking, ya, Moscow method, Kanban board. Ini ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk kita bisa memanfaatkan waktu. Saya meeting sekarang ada beberapa sekretaris, sekarang yang mengatur meeting saya, dan saya bilang ke dia, kalau meeting saya nggak pernah mau lebih dari 1 jam. Karena bagi saya meeting lebih 1 jam itu maksimum ya. Kadang saya meeting cuma 15 menit gitu ya. Senang yang saya udah meeting karena ya sudah fokus saja dengan apa yang dibicarakan gitu kan. Nah, meeting harus yang relevan saja, jangan sampai undang orang yang relevan gitu. Itu prioritas kita dalam melakukan sesuatu gitu ya. Next. Ini bicara scorecard kesuksesan keluarga gitu. Pernah nggak? Apa sih kira-kira membangun keluarga yang sukses itu salah satu parameternya di mana gitu ya? Frameworknya seperti apa? Kalau mungkin ikut kajiannya itu udah sering gitu ya. Atau memformulasikan dalam implementasi kehidupannya yang nyata seperti apa? Nah itu juga perlu kita belajar gitu ya. Nah, oke. Next. Oke. Miskonsepsi dalam mendidik, ya. Menentukan masa depan anak tanpa memahami anak. Ini betul sering terjadi nggak? Betul nggak? Betul atau betul banget? Hah? Saya tanya, yang tadi yang pernah belajar tanah ini berapa persen tadi ya? Yang bapak ingat nggak? Berapa? Yang ini belajar terstruktur ada? Hah? Oke, ya. Lebih dari 30% ya. Ya. Anak itu kan titipan ya, bukan milik kita gitu ya. Ada yang punya ya. Nah, kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan gitu ya. Saya punya anak usia berapa? 12, 14, 16 tahun sudah saya suruh naik gunung sendiri gitu ya. Mereka ada yang menemani gitu. Mereka naik gunung camping di sana camping sendiri. Terus saya waktu usia kelas 6 SD, saya minta untuk rihlah naik kendaraan umum, pakai kendaraan umum Jawa Bali gitu ya. Jadi hampir 2 minggu jalanannya itu. Ya sama beberapa temennya kelas 6 SD gitu. Ya. Kenapa? Karena bagi saya penting juga. Dulu usia belasan tahun juga para sahabat juga sudah berkelana gitu kan ya. Betul kan ya? Sudah berkelana dan kok yakin ya tugas saya ini ya saya didik anak saya kalau kamu berjalan seperti ini nah resikonya ini saya maunya kamu berbagi tugas sama teman ini oke selanjutnya kamu berdoa sama Allah pasal ya ideal udah selesai urusannya gitu kan ya di sana nanti kita berdoa sama Allah ya tapi sekarang banyak sekali anak yang ikut sama kegiatan sekolah aja orang tuanya udah ngomel-ngomel gitu kan ya. Nah ini proses ini yang menjadi penting juga ya. Lebih fokus pada prestasi daripada proses bertumbuh, benar nggak? Benar nggak ya? Ya. Oke, menganggap bakat hanya ada di ranah akademik atau lomba gitu ya. Jadi yang nggak dilombakan itu bukan bakat, nah itu ada Allah itu yang maha segalanya gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi mari kita benar-benar membesarkan Allah gitu ya. Kemudian selalu membandingkan, nah ini juga kasihan karena kita di media sosial sudah banyak yang membandingkan gitu ya. Kita jangan ikut-ikut gitu. Tidak memberi ruang eksplorasi hanya jadwal dan target. Nah ini miskonsepsi lain.
mendidik dengan suara tinggi bukan suara hati gitu ya. Nah, suaranya rendah sih nadanya gitu ya. Nah, kalau kamu nggak ranking 1 nanti ibu nggak berikan hadiah ya. Itu nada tinggi sebenarnya. Suara tinggi tapi dengan nada rendah gitu ya. Karena bernilai ancaman gitu ya. Karena bernilai ancaman seperti itu. Nah, saya waktu itu diajarin sama salah satu ustadz juga punya pondok di Semarang. Dia ngomong, Prof, bahasa itu ada 3, bahasa tangan, bahasa hati, sama bahasa lisan, sama bahasa hati. Bahasa tangan itu penuh dengan tekanan, bahasa lisan itu ada syarat gitu ya, tapi kalau bahasa hati itu tanpa syarat. Nah, kami juga belajar, saya pun juga belajar dari situ. Bahasa tanpa syarat ini yang sebenarnya dibutuhkan hati anak kita. Kenapa? Karena anak kita teknik cintanya nanti akan penuh dengan bahasa hati. Bapak itu tahu tangki kan ya? Tangki ada yang isi gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalau teknik cinta anak kita itu kita penuhi di rumah dan kita penuhi di sekolah. Nah, suatu ketika anak saya main badminton gitu ya. Saya panggil anak saya yang lain, ngobrol sama ibunya juga, terus ngomong. Anak yang 3 yang besar sudah bisa duduk ngomong gitu ya. Anak laki-laki yang nomor 5 itu nggak bisa lari-lari kemana-mana, bawa raket, bawa badminton gitu ya. Karena mereka kita saking di atas itu, ada penutupnya gitu. Nah, waktu kami ngomong serius, dia main badminton gitu, koknya itu kan kipas angin gitu ya. Jadi kipas angin yang kotor itu jadi kotorannya kemana-mana gitu kan ya. Udah langsung dia diam gitu kan ya. Tapi saya kan nasihat Ustadz tadi gitu. Bahasa saya ke dia apa? Mas, kamu keren banget. Kamu tahu gak? Kipas angin yang kotor ini jadi bersih banget loh sekarang gitu. Sekarang apa yang harus dilakukan? Yuk kita bersihin. Oh, dia lari langsung ke sapu gitu ya, bersihin dengan gembira gitu ya, dengan gembira gitu ya. Tapi kamu keren mas. Jadi kita nggak usah bersihin kipas di atas sekarang gitu ya. Nah, kakaknya bantuin bawa tangga, ambil kopnya di atas gitu ya. Masya Allah gitu kan? Ya. Nah, itu saya coba belajar menggunakan bahasa hati. Jadi untuk bisa tidak menimbulkan luka pada anak-anak kita gitu ya. Banyak contoh yang lain nanti kita akan banyak bahas juga. Menganggap cinta sama dengan kontrol sama dengan sterilisasi gitu ya. Oke, tidak belajar tentang cara mendidik anak sesuai dengan zamannya. Next. Nah, apa yang menyebabkan anak-anak kita seperti yang tadi kecanduan dan lain-lain itu adalah sebenarnya jiwa yang kering. Ya. Di sekolah sudah banyak target ya. Di rumah manjakannya hanya dengan fisik gitu ya. Ayo makan di luar ya, kayak ke mall gitu kan. Ya, kebanyakannya kan hanya seperti itu ya. Tapi sebenarnya unsur manusia ada 3. Otak, hati, dan fisik ya. Pendidikan di sekolah banyak pendidikan apa? Otak ya. Pendidikan apa? Pendidikan hati ada nggak di sekolah? Ada nggak kira-kira? Kan ada pendidikan agama. Pendidikan agama yang dilatih apa nih? Otaknya juga. Lalu ngasih materi di pondok di Jawa Tengah, ngomong Ustaz, waktu di Al-Quran. Ustaz, Anda pernah nggak? Di sini kan banyak sawah-sawah tempat ya. Pernah nggak kepikiran anak-anak dibawa main di sana mau? Ya, kalau bercerita tentang kebesaran Allah gitu ya, itu enaknya sambil di pinggir sawah, kasih sejuk angin itu, atau di dalam kelas. Ya enak di situ di pinggir sawah gitu kan ya. Ya kenapa anak-anak nggak pernah dibawa ke sana gitu? Di situ bahasa cintanya, oke, ada gunung nggak dekat sini? Naik angkot bareng-bareng ke kaki gunung ke sana. Di situ ngajarkan tanggung jawab, ngajarkan tentang menghargai teman, kan banyak sikap-sikap yang terbangun di situ gitu ya. Nah, di situ bahasa cinta anak-anak kita mulai terpenuhi gitu. Karena kalau yang dipenuhi oleh otak, yang terjadi seperti sekarang ya sekali yang menghafal Quran seperti yang ketiga gitu ya. Oke, next. Nah, imunitas sosial dibutuhkan karena bersosialisasi memiliki keutamaan. Realisnya, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Artinya apa?
Ini artinya apakah kita diajarkan untuk sterilisasi atau mengimunisasi? Mengimunkan kan? Mengimunisasi kan? Ya kan? Nah, karena kita tidak dituntunkan untuk menjauh dari kehidupan sosial gitu. Nah, kondisi ini yang menjadi penting gitu ya untuk kita lihat. Jangan sampai kecintaan kita terhadap anak-anak kita atau siswa kita itu membuat kita lupa bahwa sebenarnya mereka punya hak juga untuk bermasyarakat. Nah, ada waktu itu juga ngomong kalau pondok kan dipindah pisah ya, Putra Putri gitu ya. Karena tanya, Ustaz, antum bagaimana memenuhi hak para pemuda untuk kenal dengan lawan jenis ini? Ya jadi enggak di pondok. Gimana prakteknya coba? Padahal itu hak kan? Betul nggak? Iya kan, hak untuk dididik kan? Nanti kalau anak nggak pernah dididik seperti itu, kemudian keluar mereka pacaran disalahkan. Oh, kita aja nggak pernah dididik kok. Nah, ada kurikulumnya nggak? Ada kurikulumnya nggak untuk mengenalkan lawan jenis ini? Kurikulum yang berkaitan dengan hati ya, bukan hanya dengan materinya ini nggak boleh berduaan, bukan seperti itu ya. Nah, waktu itu saya ngomong, Ustaz, antum ada masa libur kan anak-anak? Ada. Tugasnya ngapain? Ya, ada liburan aja. Kenapa nggak ditugasin ke orang tua itu gitu ya? Sampaikan, sekarang banyak masalah tentang LGBT ya. Itu kenapa? Karena ayah nggak dekat dengan anak perempuannya, karena anak perempuan, karena laki-laki nggak dekat dengan ibunya. Seharusnya cinta pertama anak perempuan adalah siapa? Ayahnya. Cinta pertama anak laki-laki siapa? Ibunya. Kenapa antum nggak pernah nugasin? Ibu harus safar sama anak laki-lakinya 3 hari, nggak boleh ada yang nemenin. Safar. Nanti setelah liburan cerita kita seperti apa. Itu kan bisa juga tugas dari sekolah kan? Ya kan? Bapak harus safar dengan anak perempuannya, itu bagian dari tugas. Anaknya dikasih tugas. Bapaknya sibuk weekend atau bapaknya sibuk kerja, ikut kerja bapaknya. Sekali lagi, karena tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab orang tua. Sekolah membantu. Nah, kita harus create ekosistem itu yang membuat anak-anak kita siap untuk bersosialisasi. Next. Ya, ini yang menggambarkan bahwa tiap manusia itu beda, ya. Jiwa, kadang amarah, kadang amanah, dan kadang sebagainya. Bahkan dalam satu waktu dapat berubah-ubah. Nah, saya mengajak harus ada melihat beberapa ekspresi berikut ya. Next. Ya, next. Ini kira-kira anaknya gimana nih? Anaknya cheerful, nyenengin, atau seperti apa? Hah? Cemberut, kira-kira apa? Yang dominan dari dia apa? Penyabar kah atau gimana? Marah? Marah, amarah. Nah, bukan, marah. Oke, kita cek ya. Next. Sifat yang nampak, suka membantah, pandai beralasan, terkesan membuli gitu ya, suka ngatur, benar nggak? Kira-kira ini di sekolah dicap anak apa? Hah? Oke, next ya. Ya, punya masa depan nggak sih anak-anak kayak gini? Bayangkan kalau pemimpin perusahaan nggak berani ngambil keputusan, gitu. Ya, ada stafnya yang salah nggak berani negur, gitu kan? Kalau anak tadi kan berani, tegur aja, gitu kan ya. Nah, sifatnya seperti itu ya, jadi kepala sekolah gitu ya, jadi kepala proyek, ya. Jadi pimpinan lah ya. Next. Nah, bajunya ini. Gimana kira-kira Mas Sigit? Ini kayaknya kuat di tempat dan segala kondisi. Kuat di tempat dan segala kondisi ya. Apa? Mas? Kira-kira sabar dalam menghadapi masalah. Ini mungkin kalau kita belajar kayaknya bullyable ya. Dibully diam aja gitu ya. Next. Ya,
sifatnya nampak, suka ngalah, dibully nggak sakit hati, suka membantu gitu ya. Mereka punya peran juga nggak kira-kira dalam kehidupan kita? Next. Ya, perawat, relawan, manajer pelayanan, pelaksana lapangan sama gitu kan. Coba yang anak nomor 1 tadi suruh jadi manajer pelayanan, ya, atau pelaksana lapangan lah gitu ya. Berantakan ya, benar kan? Ya. Oke, next lagi. Ini, seperti ini. Next, sifatnya apa kira-kira ini? Pemalu, senang menyendiri, bicara sepenuhnya, tidak ekspresif, ya. Produktif juga sendiri. Next lagi. Ya bisa jadi kali ini peneliti, laborator, administrator, betul kan? Ya kan, sikap-sikap pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kesendirian gitu kan, nggak perlu bekerja dengan orang lain. Nah, kalau seperti ini kita jadi tahu kan, apakah semua anak itu harus bisa bergaul dengan selalu? Ya, ada yang nggak pandai bergaul tapi bermanfaat itu banyak juga. Gitu. Nah, oke, next. Nah, kalau ini kelihatannya apa? Sifatnya apa? Suka ngobrol, pandai persuasi, ya kalau cerita meyakinkan, punya banyak hafalan, gitu. Punya banyak bahan untuk ngobrol gitu ya. Next. Profesinya bisa jadi guru, trainer, presenter, juru bicara gitu ya. Ya, karena memang dia punya sifat seperti itu gitu kan. Oke. Next. Ini sifatnya suka melamun gitu ya. Suka terlambat. Ada nggak siswa yang suka terlambat? Ya. Ada ya. Saya termasuk. Tadi saya cerita. SMA itu masuk jam 7 pagi, hampir tiap hari saya datang jam 9. Ya. Hampir tiap hari gitu ya. Makanya tadi saya bilang saya tersesat di jalan yang benar jadi dosen gitu kan ya gitu. Nah, ini sebagian milik saya gitu ya. Ya suka berimajinasi, suka terlambat gitu ya. Yang mager juga dulu gitu ya. Next. Kira-kira apa profesinya? Konseptor, perancang visi misi gitu ya. Bener kan? Butuh orang yang di atas awan kan ya? Ya, betul kan? Pengembang perusahaan, lead bank, peran lain yang terkait dengan berpikir ke depan gitu kan ya. Kalau anaknya yang tadi yang bullyable suruh konsep visi misi kira-kira jadi ya? Pusing dia ya. Nah, oke, next. Ini kira-kira apa sifat yang muncul apa ini kira-kira? Anjay. Next. Cengeng, baper, sensitif. Ada manfaat gak anak kayak gini di dunia kira-kira? Hah? Jadi apa kira-kira? Coba next. Nah, psikolog tadi ya. Guru TK, psikolog, psikolog anak, perawat, petugas sosial, penyelenggara pendidikan anak usia dini. Bayangkan kalau anak yang pertama tadi jadi guru TK kira-kira gimana? Habis sebenarnya ya. Ya, guru TK itu enggak sedikit kalau nyari ya, statias ya. Nyari guru TK itu yang kira-kira kalau benar siswa TK-nya nangis, gurunya itu nangis. Itu bagus. Ya, karena anak kita itu cuma butuh dibersamai dan dihidupkan hatinya gitu. Yang dia ini ya bisa benar-benar hadir untuk anak kita gitu ya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu semua, anak 0 sampai 7 tahun itu masa egosentris ya. Semakin mereka tidak teratur, semakin mau sendiri itu semakin bagus. Karena dia egosentrisnya tuntas dulu. Ya. Kalau lebih dari 7 tahun masih seperti itu berarti ada yang tuntas. Dia masih punya hutang pengasuhan dulu. Kenapa kok anak kita sampai 14 tahun sekarang masih belum beres? Karena kenapa? Di TK udah disuruh disiplin. Kapan mereka bisa punya waktu untuk ekspresi gitu ya? Makanya disebut mereka punya hutang pengasuhan.
hal. Ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita punya hutang pengasuhan. Semakin mereka berantakan, ya kan ini ya kebanyakan dari kita itu kan pengen anak kita soleh gitu ya, betul ya. Tapi kita belum belajar tentang kapan fase bisa menerapkan hal pada anak kita gitu ya. Dulu saya ambil contoh saya biar nggak sulit gitu ya, misalnya anak saya kecil saya bawa ke masjid subuh berangkat. Kalaupun saya nggak ada, istri saya mengantarkan ke masjid gitu ya. Waktu masih kecil ya 6-7 tahun lah, 6-7 tahun gitu ya, nantinya gitu. Tapi kalau kami nggak ada, anak saya masih nggak kira-kira? Hah? Kira-kira masih nggak? Kebetulan enggak gitu ya. Nah, terus saya mikir gitu, tentang nasihat besar, gimana ini? Kayak gini gitu. Waktu itu sudah bukan 7 tahun lagi, sudah 10 tahun, 10 tahun. Nah, padahal sudah mulai seperti itu. Subuh nggak bisa bangun sendiri besar. Loh ya itu berarti buktinya bahwa yang pendidikan yang antum lakukan anak itu takut sama antum aja. Bukan takut sama Allah, bukan terpesona bahwa dia sholat itu karena merasakan nikmat dari Allah. Terus sampai kapan ya anak harus seperti ini terus gitu ya? Jangan-jangan anak ini menanamkan rasa syirik ke anak-anak gitu kan, takut sama abinya gitu kan, untuk urusan seperti itu gitu kan. Nah ternyata ada fase yang anak melewat gitu, kalau kata Ustaz gitu. Fase untuk mempesonakan namanya, fase untuk mengimajikan positif. Karena yang dilakukan itu selama ini adalah membiasakan tanpa mengimajikan positif, sedangkan agama itu tidak bisa hanya dibiasakan saja. Nah, kalau agama itu bisa dibiasakan, berapa banyak anak-anak SD lulusan pondok pesantren yang sekarang nggak ke masjid? Wah, ya masjid udah sepi di tempat saya yang pensiunan yang banyak. Ya kan? Betul kan? Kalau masjid di pondok iya kan ada siswanya gitu ya. Coba masjid sekitar pondok, anak-anak kembali, mereka tahu masjid apa enggak? Nah, karena itu kita perlu refleksi ya. Nah, akhirnya Ustaz tersebut menyampaikan masing-masing yang harus dibangun itu adalah kesadaran Anda tentang kecintaannya kepada Allah. Ya, orang yang cinta itu, masya Allah dia akan melakukan segalanya gitu ya. Nah, terus apa yang dilakukan? Ya sudah, kalau anak belum bangun, ya dibiarkan dulu aja selama belum balik. Sampai jam berapa Ustaz? Ya sampai sebangunnya. Biar tuntas dulu masalah dia gitu. Terus apa yang saya lakukan? Diri sendiri Ustaz, nggak diapa-apain gitu. Enggak, nanti selama 1 pekan, 2 pekan diajak ngomong. Nah, sudah banyak teman dari Allah kan ya. Sama seperti itu refleksinya gitu ya. Gimana waktu subuhmu? Sudah kira-kira kamu sudah menunjukkan rasa syukur nggak kepada Allah? Belum ya, gitu ya. Terus gimana? Nah, saya memainkan posisi sebagai boleh nggak ayah bantu? Kalau kamu butuh bantuan, kamu bilang ayah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, bukan kamu harus sholat ke masjid. Udah tahu hadisnya udah apa ya, sudah paham juga gitu kan. Nah, kesadaran itu yang perlu ditumbuhkan gitu kan. Kesadaran bahwa aku melakukan ini karena memang kecintaanku kepada Allah gitu. Proses itu yang memang butuh waktu gitu ya. Kita terus berharap sama Allah gitu. Tapi kita perlu ingat bahwa yang dinilai terhadap kita itu adalah proses mendidik anak kita gitu. Bukan hasilnya gitu ya. Kalau hasilnya yang dilihat, nah dulu sudah gagal gitu kan ya. Nah proses ini yang kita harus terus kawal. Next. Oke, mengajar bukan sekedar mengisi jam, tapi menumbuhkan jiwa. Ya, banyak guru yang terjebak rutinitas administratif saja, tapi setiap pertemuan kelas adalah ladang untuk menanam nilai dan karakter. Hati yang hadir lebih kuat daripada materi yang disampaikan. Setuju nggak ini kira-kira? Ya, materi udahlah, kita kalah sama ChatGPT. Udahlah, ya, udah ada ChatGPT. Anak-anak itu udah bisa pakai ChatGPT gitu ya. Tapi
room yang hadir untuk membersamai anak-anak ya. Dan Bapak Ibu harus ingat sebagai guru jangan pernah mengambil alih kewajiban orang tua untuk mendidik anak ya. Tapi Anda harus memposisikan diri sebagai pelengkap gitu ya. Nah, sebagai sekolah harus sampaikan juga bahwa kewajiban mendidik anak itu adalah dari orang tua. Next. Nah, siswa adalah pusat bertumbuh. Next. Ada apa dengan cinta? Kita harus penuhi cinta anak. Next. Ini Ibnu Qayyim ya, kuat dan lemahnya cinta sebanding dengan kuat dan lemahnya iman. Betul ya? Oke, next. Seorang akan menjadi budak bagi apa yang dicintainya, apapun keadaannya. Ya. Pertanyaannya, apakah murid-murid kita cinta kepada kita? Jangan-jangan apa yang kita sampaikan tidak sampai karena anak-anak kita tidak cinta dengan kepada kita. Ingat gak dulu waktu kita belajar, guru pelajaran yang kita serap dengan sangat itu dari guru-guru yang kita cinta, benar gak? Coba diingat-ingat lagi. Ya, yang memotivasi kita untuk belajar hal yang lain gitu ya. Next lagi, jika anak-anak mencintai pendidiknya, maka anak-anak akan mencintai juga apa yang dicintai oleh pendidiknya. Ini Dr. Satria, salah satu pengajar di Saudi. Jangan-jangan anak-anak sekarang masih belum semangat sholatnya, ya mungkin belum cinta juga sama kita. Karena yang ngajarin sholat, tahu nggak siapa kok nama yang ngajarin sholat gitu? Atau mungkin minimal nggak cinta dengan yang ngajarin sholat. Ya, mari para guru kita jadi wasilah ya, agar anak-anak menjadi insan yang lebih bertakwa, insyaallah. Oke, next. Nah, ini teknik cinta ya, menemukan cinta. Cinta itu kayak di tangki gitu ya. Kalau kita misal naik motor nih, panas, naik mobil lah dari Sanata ke Samarinda gitu ya. Udah naik double cabin nih, udah oke mobilnya gitu ya. Bensinnya udah penuh gitu ya. Kira-kira ada pom bensin itu kita kepikiran untuk berhenti ya? Bensin penuh, mobil oke? Enggak kan ya? Tangki bensinnya penuh oke. Ya, kalau ada bensin eceran kita berhenti nggak? Enggak kan? Bensin penuh? Ya, oke. Terus, oke, mobil double cabin juga, bensin sudah sejak 10 km yang lalu gitu ya. Ya, kalau ada bensin eceran juga ditutupnya bukan pakai tutup, kan pakai ini ya, pakai botol biasanya gitu ya. Ditutupnya juga cuma pakai kertas gitu ya, kayaknya campur juga warnanya juga nggak original. Kita berhenti nggak? Kira-kira berhenti kan daripada dorong? Ya, itu juga ilustrasi teknik cinta kita. Kalau dari rumah dan sekolah teknik cintanya insya Allah sudah penuh, dia nggak akan cari selama perjalanan hidupnya. Ya. Tapi kalau teknik cinta di rumahnya kering, di sekolah kering gitu ya, kemudian ketika dia melakukan perjalanan, ada orang yang tidak jelas latar belakangnya, kemudian memberikan dia rasa itu, kira-kira diisi nggak pada dia? Diisi kan, walaupun kualitas cintanya jelek gitu kan, ya kan? Dan itu yang banyak terjadi. Mau dibilang tadi, ya. Nah, makanya waktu itu saya ngisi para satis biasa di Imam Syafi'i di Jember. Ustaz, antum itu jangan galak-galak sama mahasiswa. Antum tuh nggak tahu mereka datang ke sini tuh gara-gara dipaksa sama orang tuanya atau enggak. Sudah mereka dipaksa, datang ke sini belum nyaman, di kelas antum marahin. Antum berempati dulu sama mereka gitu. Karena kalau di rumah nggak dapat, di kelas nggak dapat, mereka cari teknik cintanya di luar ya. Nah, itu yang banyak terjadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memenuhi teknik cinta di diri kita ya. Kalau perkawinan nilai rapot bisa ini kan ya, bisa diusahakan kan ya. Ya, betul kan ya, sekarang kita tahu kan. Next. Oke. Ya.
Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, tetapi banyak anak yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Ya, oke, next. Next lagi, mungkin, nah ini mungkin ringkas saja bahasa hati ya. Nanti mungkin akan saya skip. Materinya nanti saya share ya. Mau silakan kalau mau dipakai. Bahasa itu ada 6 pujian, hadiah, gantian, sentuhan, kemaafan, pengorbanan. Ini saya ambil dari Ustaz Abdul Nurik. Materinya gitu ya. Ini untuk mengisi tangki cinta itu dengan bahasa hati. Dan bahasa hati itu ada 6 ini. Ini bukan hanya untuk kepada anak, kepada pasangan juga sama ya. Kami sekarang kalau lagi di mobil, mau camping atau apa, ngobrol sama anak-anak, sama istri itu juga sama. Ayo tebak-tebakan. Kakak nomor 2, kira-kira bahasa cintanya apa gitu? Kakak itu ini apa? Hadiah ya, gitu. Semua hadiah gitu. Kayaknya kita di sini hadiah semua ya. Nah, tapi ada yang kakak itu sentuhan ya, soalnya seneng kalau didorong sama aku gitu kan. Nah itu untuk mengenalkan kita kan, bapak ibu ya, bahasa cinta kita apa ya. Dengan pasangan itu tidak seperti itu. Saya menikah baru tahu ini berapa tahun ya? 10 tahun setelah menikah ini. Ya, pantesan dari dulu saya perhatiin kayak gini kok biasa-biasa aja gitu ya. Ternyata bahasa cinta itu saya beda gitu kan ya. Nah ternyata sekarang jadi tahu. Nah ini juga penting untuk bisa menumbuhkan ini ya. Kenapa ini saya sampaikan? Bapak Ibu di kelas itu ada 30 siswa, betul nggak? Betul nggak? Berinteraksi dengan Anda berapa kali sepekan? Iya, tiap hari, berarti berapa hari? 5 hari atau 6 hari? 5 hari sepekan. Anda nggak tahu bahasa cinta mereka dan mereka nggak kenalkan bahasa cinta Anda apa? Apa yang terjadi komunikasi? Kering. Ya kan? Sekedar rutinitas saja. Ya kalau nggak disuruh orang tuanya sekolah mungkin nggak pilih sekolah anak itu gitu ya. Ya, nah ini bagian dari dia yang kita lakukan gitu ya. Next, oke, next. Kemudian ini ada kisahnya, beberapa kisah nanti silakan dibaca sendiri. Next, hadiah juga ada beberapa kisah ya. Next lagi, pendampingan membersamaan juga ada beberapa kisah. Next lagi terus kemaafan juga ada beberapa kisah ya. Next lagi pengorbanan juga ada beberapa kisah lebih hadis ya. Next lagi tuh. Oke, selanjutnya apa ya? Oke, next. Ya, jika masalahnya persekolahan yang standar kan, rumah yang kehilangan kehangatan dan generasi yang kehilangan makna, ya, maka solusi bukan tambah sulam, solusinya adalah memulai ulang dari akar, dari hati, rumah, dan waktu yang cukup. Nah, oke, next. Saya ambil quote saya sendiri, kita menjadi manusia bukan mencetak produk ekonomi ya. Pendidikan sejatinya adalah kontribusi untuk sekitar, bukan hanya jalan menuju uang. Ada profesor dari MIT, Sanjay Sharma, dia ngomong bahwa kita nggak ada masalah dengan learning problems gitu ya. We don't have learning problem, kita nggak punya problem. Kita punya time problems gitu ya. Karena apa, dikejar-kejar target kan? Ini itu gitu kan ya. Lalu banyak tekanan waktu dan standar, terlalu sedikit pemahaman tentang cara manusia tumbuh dan belajar. Nah ini menarik. Bahwa yang kita didik adalah manusia. Ustaz dari Santoso yang menyampaikan pendidikan adalah menumbuhkan fitrah, bukan menjalankan target. Dan fitrah itu tidak bisa diburu-buru gitu ya. Oke, next. Ya, pendidikan adalah jalan tumbuh, bukan jalan pintas. Ini butuh proses dan butuh direncanakan. Kita akan ngomong setelah makan siang nanti tata kelola gitu ya. Kita tata, apa sih tata kelola itu? Sederhana, ditata dulu sebelum dikelola gitu. Yang bikin banyak masalah itu buru-buru dikelola, karena ditata ulang gitu. Dan nata itu butuh reguler, setahun sekali ditata lagi. Kan sama kayak di rumah, dibersihin berapa kali? Sehari sekali kan? Oh enggak, sebulan sekali. Rumah kita dibersihin kan sehari sekali, ditata lagi, kembalikan. Oh kok kurang pas ini, kayaknya ergonomisnya kalau keseharian keluarga kami seperti ini yang hanya dipindahkan, kita tata kelola. Kita tata dulu sebelum kita kelola. Kalau banyak masalah, itu artinya apa? Belum sempat ditata, sudah dikelola. Ya,
Nah, saya profesor tata kelola, jadi bebas ngomong tata kelola seperti apa gitu. Bercanda aja. Ya, soalnya kalau saya kasih definisi apa good governance apa bingung juga nanti ya. Ya, simpelnya gitu lah. Ditata dulu, baru dikelola. Ya, oke. Ya, next. Mendidik harus dimulai dari rumah gitu ya. Karena mendidik itu tidak mendadak, maka ini harus dimulai sejak dini. Ya. Jangan outsourcing pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter bisa nggak dilakukan di sekolah? Hah? Nggak bisa, harus di rumah. Di sekolah itu cuma dilengkapi. Menurut saya salah kalau memahami pendidikan karakter itu bisa dilakukan di sekolah. Ya, Allah itu nggak pernah salah menurunkan orang tua. Masa kita merasa nggak pilih jadi orang tua? Yang salah apa? Karena kita nggak pernah belajar jadi orang tua. Benar nggak? Masa Allah salah menurunkan ke kita? Saya nggak bisa didik anak saya. Coba dipakai lagi logikanya. Kita jadi orang tua, dititipin anak, kemudian kita merasa kita nggak bisa didik. Masa Allah salah? Refleksi dulu ke kita gitu ya. Kita pernah nggak belajar jadi orang tua? Ini nggak pernah, ya itulah titiknya gitu. Nah, guru pun juga sama. Kalau guru kesulitan berinteraksi dengan anak, melihat anak ini juga karakternya berbeda dengan kebiasaan kita, kemudian kita belum bisa merekognisi kelebihannya, maka kita sebagai guru yang harus belajar. Ya, bisa belajar cara komunikasi atau bekerja sama dalam tim gitu ya. Ada yang kerjanya meraih hati dulu untuk siswa, kemudian ada yang mulai masuk untuk menasihati ya. Next. Mendidik butuh waktu, bukan tegas. Oke. Next lagi, mungkin saya share ini nanti bisa dibaca sendiri. Next lagi. Ya, tidak akan bagus peradaban dengan cara yang telah membuat umat sebelumnya menjadi bagus, gitu ya. Sudah banyak contohnya. Tapi kalau saya lihat yang diterapkan di pondok sekarang banyak yang tidak sesuai dengan bagaimana kita itu ditumbuhkan. Gitu ya. Next. Nah, ini pendekatan yang kami ini mulai mengantarkan untuk materi siang nanti gitu ya. Sebenarnya 4 pilar pendidikan. Kalau yang utama itu sudah ada tentang kurikulum, ada fungsi pemerintah gitu ya. Yang menetapkan kurikulum, kemudian menetapkan struktur dan lain-lain gitu ya. Nah, yang sebenarnya kita bisa usahakan itu ada 4 hal. Manajemen sekolah pertama. Fokusnya komitmen sekolah dalam mewujudkan visi membangun keteladanan, keutuhan jiwa dan kesadaran hidup. Bukan hanya membangun manusia atau membangun siswa yang siap bekerja atau siap mencari uang, bukan seperti itu gitu ya. Saya pernah satu forum dengan wakil gubernur, ditanya, Prof setuju nggak bahwa seluruh sekolah itu harus mengajarkan entrepreneurship gitu ya, kewirausahaan? Ya. Saya jawab, saya sangat nggak setuju gitu ya. Karena sependek yang saya tahu nggak semua siswa punya sense entrepreneurship. Karena itu menurut saya harus diganti bukan entrepreneurship tapi productive mindset. Ya, produktif jadinya nggak selalu orientasinya duit. Ada yang tahu Pandawara di sini? Nggak tahu? Kalau Instagramnya ya, Pandawara kalau sekali nge-tweet, ada sampah di pantai ini, yuk kita besok kumpul. Berapa orang kira-kira yang kumpul? Bisa 3.000 orang yang kumpul gitu. Kalau kita yang nge-tweet, berapa orang yang kumpul kira-kira? Ya, 3.000 orang itu anak-anak muda berlima gitu ya, punya keresahan tentang sampah di sungai ini. Mereka hanya bersihkan aktivitas. Sekarang mereka sudah bisa mengajak orang lain untuk bahkan ada mereka lagi bikin kapal sekarang, kapal pengumpul sampah di sungai gitu ya, 300 juta spiritnya. Nah itu mereka lagi bikin. Nah, Pandawara ini entrepreneur, punya jiwa entrepreneur nggak? Dia bukan entrepreneur tapi dia socialpreneur gitu. Dia punya usaha tapi yang bersifat sosial. Nah, pondok pendidikan ini harusnya socialpreneur bukan entrepreneur. Ini socialpreneur gitu. Nah, orientasinya bukan untuk diri sendiri tapi untuk membesarkan masyarakat. Nah, disitulah saya bilang seperti itu bahwa saya sebenarnya productive mindset. Karena semua orang kalau diajarin berpikir produktif,
dia punya orientasi entrepreneur atau enggak, dia akan coba create manfaat untuk orang lain. Nah, oke, pilar kedua guru harus punya mindset bahwa semua anak hebat gitu ya. Kalau guru belum bisa melihat kehebatan anak, berarti perlu belajar lagi. Ya, oke. Mendasarkan pendidikan pada proses membesarkan jiwa, menghidupkan hati, dan menumbuhkan akal. Yang ketiga adalah oleh murid, pilarnya gitu ya. Nah, menghidupkan kembali rumah sebagai tempat pendidikan yang paling kuat, paling awal, dan paling lestari. Ustaz Yusuf Raisa juga menyampaikan, Prof, saya ingin menghidupkan kembali pengasuhan di Al-Irsad. Beliau akan menerbitkan 2 buku sekarang, itu jadi buku kepengasuhannya Al-Irsad. Ya, sudah diterapkan sekitar 2 tahun yang lalu sama beliau ketemu saya sekitar 4 tahun yang lalu pada saat itu, waktu di Al-Irsad. Ya. Nah, yang keempat adalah kurikuler atau kurikulum penunjang, kurikulum non kognitif yang tadi yang diingat sama teman-teman di luar mata pelajaran gitu. Itu yang harus dibanyak ini ya, dibuatkan gitu ya, karena ini yang menunjukkan hati anak-anak kita gitu ya, membuat dia apakah mereka tengkar sama teman itu kira-kira belajar nggak ya? Ada yang bisa dipelajari nggak di sini? Tengkar sama teman? Ada kan? Ya, rasa marwahnya dia menjaga ini ya, kalau disakiti nggak berani melawan itu juga ada hal yang salah gitu ya di dalam sesuatu, dalam dirinya gitu kan. Itu ada marwah, tapi ada batasnya. Jangan sampai menyakiti, gitu kan. Jangan sampai membahayakan nyawa. Itu kan parameternya gitu. Saya lihat ada orang tua yang anaknya ini apa? Wajib anaknya tengkar gitu ya. Tengkar nggak selesai ibunya bawa 1, 2 dikasih 1 tengkar gitu ya. Udah selesai. Udah sekarang salah tadi gitu. Itu ini sudah selesai. Oke, karena nggak bukan kayak udah selesai. Ya, karena apa? Yang dididik itu anak kita gitu kan ya. Dia yang harus bisa self regulation kan. Banyak anak sekarang yang sudah lulus pintar, rankingnya tinggi, bahasanya castik, hafalannya banyak, tapi self regulation dia berantakan karena dia nggak pernah punya waktu untuk meregulasi dirinya sendiri. Terlalu banyak diintervensi dari luar. Ya, nah, kurikuler ini yang penting untuk menumbuhkan sifat itu. Jadi kemarin saya bilang sama Ustaz Tias ya, Ustaz, bolehlah sekali-kali anak-anak dibawa ke pedalaman gitu ya. Ya, jalan. Gitu. Saya lagi bikin sekolah di Prawas, ini sama teman-teman pecinta alam gitu ya. Kami rencananya nanti pada saat penyerangan angkot itu di puncak gunung. Ya, jadi biar mereka punya experience gitu ya. Mereka mendaki dulu, nanti ambil angkotnya di sana. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin perlu mulai dikreasikan ya di sekolah kita. Karena sayang anak-anak kita intinya gini, sekolah itu harus mendekatkan anak-anak kita dengan kenyataan kehidupan yang ada. Jangan biarkan anak kita dengan mendidik sesuatu yang tidak ada di realita kehidupan. Saya ambil contoh lagi ya, yang tadi ya, yang di pondok ada musyrik gitu ya. Nah, tanya Ustaz, di pondok ada musyrik, di masyarakat ada musyrik nggak? Nah, terus apa yang aku ini mau didik anak-anak dengan cara yang musyrik? Ya karena lebih teratur, ya memang lebih teratur lebih gampang, tapi bukan berarti itu artinya mendidik. Ya di masyarakat sekarang kalau banyak orang yang nggak sholat di rumah pada suka ini gitu kan, karena juga kita nggak pernah mendidik mereka gimana cara mendakwahi orang yang belum sholat masjid dan lain-lain. Nah, proses itu nggak ada ya. Nah, ya itu mungkin. Next. Nah ini beberapa materi 5 tipe kepemimpinan kepala sekolah gitu ya, ada yang sersan, fokusnya hal-hal yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada tentara gitu ya, fokusnya mendidik hal tertentu gitu, efisiensi biaya gitu ya. Akuntan ada yang jurusin duit aja gitu ya. Ya. Terus ada yang filosofer yang ingin meningkatkan untuk mengajar. Yang sebenarnya kita butuhkan adalah pimpinan sekolah yang sebagai arsitek. Ini bukan hanya kepala sekolah ya.
pemimpin sekolah ya. Artinya apa? Anda sebagai wali kelas juga bagian dari pimpinan sekolah atau pimpinan sekolah. Ya. Arsitek yang mikirin pertumbuhan anak kita, bukan hanya untuk urusan-urusan yang fisik saja. Gitu ya. Oke, ya next. Ya itu mungkin pengantar dari saya untuk materi yang kedua. Kita bisa mulai dengan diskusi. Nanti di siang hari nanti ada materi tentang teknis terkait tata kelola. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.